Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram @canur_society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurholis Masjid Society atau NCMS. Perkenalkan, saya adalah Farul Rozi Majid yang akan memandu diskusi pada hari ini dan akan menjadi tuan rumah untuk program Enlightenment Session yang digelar oleh Nurholis Masjid Society sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Teman-teman sekalian, topik kita pada sore hari ini adalah soal di mana Tuhan saat pandemi, dalam masa pandemi. Nah, ini adalah katakanlah ini boleh dibilang ini adalah pertanyaan yang cukup kritis, maksudnya muncul belakangan ini, sering kali muncul belakangan ini karena pertama pertanyaannya bisa begini, Mas Budi. Kalau Tuhan itu Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lalu mengapa Tuhan memberikan semacam penyakit, cobaan, atau katakanlah orang menganggap itu sebagai azab dan segala macam. Lalu di mana letak Rahman dan Rahimnya? Nah, kemudian situasi kita berada dalam situasi yang tidak pasti, gitu kan, dalam ketakutan dan segala macam. Nah, kemudian muncul juga pertanyaan yang cukup nyeleneh sebetulnya, kalau mau dibilang nyeleneh. Semacam gugatan terhadap Tuhan. Ya, artinya kalau Tuhan sebenarnya mestinya Tuhan atau Allah memberikan saja semua kemudahan, kemudian memberikan ketentraman, kebahagiaan segala macam kepada hambanya. Sebagai konsekuensi dia menyembahnya. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul sebetulnya di masyarakat modern sekarang ini yang ya katakanlah ya bagaimana kita hidup. Nah, makanya tema ini penting untuk kita bahas pada saat ini. Mulai orang mempertanyakan di mana Tuhan di saat pandemi terjadi, gitu. Kita, ada waktu kita kira-kira 40 menit, Mas Budi, untuk berdiskusi. Jadi modelnya 20 menit ke depan Mas Budi silakan memaparkan pikiran-pikiran terkait tema ini. Kemudian sisanya nanti saya akan undang beberapa teman untuk bertanya. Teman-teman silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Jadi nanti akan saya sampaikan kepada Mas Budi. Silakan, Mas Budi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wasahbihi ajmain. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Rozi, temanya tadi kamu sebut itu apa judulnya tadi? Di mana Tuhan saat pandemi, ya? Masa pandemi, ya. Ada tema yang sebenarnya sering muncul di masyarakat, tapi juga di dalam kajian-kajian teologi, filsafat, tema ini juga sering muncul. Dan ini bukan tema baru, ini adalah tema yang sudah ribuan tahun. Sejak masa, kalau kita lihat di dalam misalnya kitab suci, di dalam kitab itu sudah. Kameranya agak dinaikin, dikebawahin sedikit supaya Mas Budi lebih kelihatan katanya. Oh, kamera yang mana? Oh, ini. Mas Budi, ya. Jadi agak handphone. Ya. Oke. Nah, jadi ini pertanyaannya sudah tua sekali. Bahkan di dalam kitab suci orang Yahudi, yang juga kemudian menjadi kitab suci orang Kristen yang disebut dengan Alkitab, itu tema itu dibahas dalam satu kitab sendiri. Kitab sendiri namanya Kitab Ayub. Itu cerita yang ada juga di dalam agama Islam. Jadi tema yang sangat tua dan sampai sekarang kita belum bisa dapat jawaban yang definitif. Nanti kita akan bagaimana kita memaknainya, ya. Betul. Perbincangan seperti ini terus muncul dari dulu sampai sekarang. Bahkan ada seorang pemikir besar dalam bidang teologi filsafat namanya Hans Kung, seorang teolog yang begitu banyak dibicarakan di lingkungan Katolik terutama. Dia menyebut bahwa tema semacam ini adalah tema yang merupakan batu karang untuk keimanan, ya. Jadi maksudnya banyak hal bisa rontok, keimanan itu bisa rontok karena pertanyaan seperti ini. Iya.
Saya dalam masa-masa pandemi ini mencoba untuk mencatat apa beberapa respon yang muncul di masyarakat mengenai asal usulnya. Sebab apa sih sebenarnya pandemi ini? Pandemi ini apa begitu? Iya. Apa terjadi pandemi seperti ini yang luar biasa ya dalam sejarah umat manusia? Ini adalah pertama sekali ada pandemi yang sifatnya bukan lokal, tapi sifatnya global. Hampir semua negara di dunia ini sekarang melakukan lockdown ya, membuat satu antisipasi supaya penyebaran pandemi ini tidak meluas. Betul. Nah, jadi betul-betul suatu peristiwa yang sering disebut dengan di dalam filsafat atau teologi disebut dengan kejahatan, evil, problem of evil, problem kejahatan. Yeah. Nah, tapi dari mana asal usulnya ini? Saya mencoba untuk mencatat dari apa yang muncul di media sosial atau yang saya dengar di masyarakat macam-macam. Paling nggak saya mencatat ada 5 sebenarnya, ada 5 rumusan atau pikiran yang mencoba menjawab kenapa ada pandemi semacam ini dan Tuhan ada di mana ya. Jadi ada 5. Yang pertama itu ada pikiran bahwa pandemi ini akibat langsung dari dosa manusia. Dan ini merupakan hukum Tuhan karena manusia berdosa. Gitu. Argumen-argumen keagamaannya bisa dicari lah di dalam kitab suci. Tapi ingin mengatakan bahwa pandemi ini karena manusia berdosa. Jadi pertanyaan tadi itu di mana Tuhan saat pandemi ini adalah pertanyaan yang di setiap peristiwa besar seperti misalnya tsunami kalau di Aceh atau Holocaust pada orang Yahudi di pertengahan abad 20 itu terutama untuk orang yang mengalami penderitaan itu ini menjadi suatu pertanyaan penting ya dan begitu eksistensial. Nah, jawabannya pertama ada orang bilang bahwa pandemi ini merupakan akibat langsung dari dosa. Jadi manusia berdosa dan oleh karena itu Tuhan menghukum manusia ini. Ini adalah satu jawaban yang paling populer secara ortodoks. Jadi doktrin ortodoks mengenai kejahatan itu menjawab di semua agama menjawab masalah ini dengan jawaban bahwa ini akibat langsung dari dosa dan Tuhan menghukum manusia yang berdosa. Jadi kita sering mendengar ini. Jadi ini cukup jelas ya. Nah, pandangan semacam ini tentu kita bisa mempertanyakannya. Lantas apakah dosa itu merupakan suatu kejahatan juga kalau begitu ya? Dikaitkan dengan dosa. Tuhan itu bagaimana? Ini nanti memunculkan persoalan-persoalan. Tapi kita ini dulu ya. Saya mau pengamatan saya terhadap beberapa argumen yang muncul di dalam masyarakat. Argumen yang kedua itu ada yang bilang bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Ini hanya ya kelihatannya pandemi tapi sebenarnya ada sesuatu yang nanti akan terjadi di depannya, ada kebaikan yang akan muncul setelah pandemi ini selesai. Jadi kita jangan perhatikan dengan pandemi ini. Ya tentu ini menarik ya sebagai ide, tapi untuk orang yang mengalaminya ini suatu pernyataan yang sangat menyakitkan. Karena mereka merasakan sendiri ini sungguh-sungguh ya. Kalau orang mengalami kena virus COVID-19 ini, dia mengalami betul penderitaannya, bahkan bisa meninggal. Atau orang yang mengalami dampak ekonominya, dia merasakan betul. Tapi kalau ada argumen yang mengatakan ini tidak sungguh-sungguh, karena nanti ada kebaikan yang akan muncul di belakang, itu sesuatu yang ya hanya ide aja, ide yang menarik, tapi sebenarnya itu menyakitkan. Tapi ini catatan saya yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah menganggap bahwa pandemi semacam ini
merupakan suatu proses evolusi semesta. Jadi evolusi untuk mendapatkan suatu kosmos yang lebih baik. Dan dalam proses evolusi itu kemudian perlu pandemi semacam begini. Ya, ini ada argumennya seperti itu. Tapi kenapa mesti pandeminya yang begitu besar seperti ini? Itu pertanyaan yang muncul mempersoalkannya. Yang keempat itu ada yang mengatakan bahwa pandemi ini membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak maha kuasa. Ini argumen yang sudah dikenal lama di kalangan Muslim. Ini pernah muncul dari pemikir-pemikir Mu'tazilah yang menaruh bahwa Tuhan itu sebenarnya dia kalau harus memilih antara maha kuasa dengan maha adil, maka sebenarnya Tuhan itu dia tidak maha kuasa, kurang maha kuasa begitulah, karena nggak bisa mengatasi pandemi ini. Nah itu kalau filosof modern itu ada orang namanya Charles Hudson. Charles Hudson ini seorang teolog modern yang dipengaruhi oleh seorang pemikir namanya Whitehead. Ya. Kamera Mas Budi katanya harus ke bawah lagi sedikit karena nggak kelihatan wajah Mas Budi. Oh gitu. Kameranya dikebawahin sedikit katanya kalau bisa. Jadi nangkep dan Mas Budi lebih ke atas lagi sedikit gambarnya jadinya. Masih kurang dikit. Iya. Baik. Itu lebih baik. Pakai handphone jadi sama Mas. Sama. Karena biar nggak terhalang sama komentar-komentar yang muncul. Nah ini lebih baik. Ya. Jadi yang keempat itu pandemi ini sebenarnya membuktikan bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Ini satu pemikiran yang mencoba untuk mendamaikan antara Tuhan yang maha kuasa dengan Tuhan yang maha adil. Ini tentu kontroversi pendapat yang keempat ini ya. Tapi ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Yang ini untuk mendamaikan supaya orang tidak menjadi ateis. Karena orang bisa menjadi ateis dengan adanya pandemi atau kejahatan yang berlimpah-limpah seperti ini. Dan yang berapa tadi? Kelima ya sekarang. Yang kelima. Mana yang kelima ya? Ya, jadi yang kelima itu orang mencoba untuk mencari hikmah. Jadi pandemi ini sebenarnya memang kenyataan dan diakui adanya, dan kita perlu mencari hikmah. Hikmahnya apa? Gitu? Hikmah dengan pandemi ini apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita. Nah ini argumen yang kelima ini argumen yang juga sering muncul ya di dalam masyarakat ya. Ini banyak orang mengatakan seperti itu. Nah, lima pengamatan saya atas argumen-argumen mengenai mengapa ada pandemi ini dan kaitannya dengan ketuhanan. Dan saya perhatikan di media sosial atau di ngobrol-ngobrol dengan orang-orang gitu. Ya, nah terus ini sih satu lagi. Sebenarnya ada pemikir yang sudah sangat kuno ya di masa Yunani yang sudah menggugat mengenai ini. Namanya Epicurus. Ini seorang filosof ya yang terkenal karena ajarannya mengenai bagaimana hidup yang baik ya, Epicurus itu. Yeah. Ya, dan sekarang aliran Stoa ini ini menjadi satu filsafat untuk hidup yang baik. Nah, tapi Epicurus punya pemikiran yang saya tadi coba cari dan lihat bahwa ini mungkin perlu menjadi renungan kita ya, terutama bagaimana menjawabnya. Nah, terkait dengan soal pandemi ini, itu kata Epicurus ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama, atau Allah itu mau meniadakan pandemi ini, tapi dia tidak bisa,
atau dia tidak mau, atau ia mau dan tidak bisa, atau ia mau dan bisa. Nah, jadi ada empat kemungkinan itu ya. Kalau dia mau tapi dia nggak bisa, maka itu tidak berdaya. Allah tidak berdaya. Dan itu tentu bukan Allah ya. Itu tidak ditemukan pada Tuhan. Kalau dia bisa tapi dia tidak mau, maka itu Tuhan yang buruk hati. Dan itu Tuhan yang diimani oleh kita semua. Kalau dia tidak mau dan juga tidak mampu, nggak mau dan nggak bisa, maka dia buruk hati dan dia juga nggak berdaya. Jadi yang pertama dan yang kedua itu digabung. Nah, kalau dia mau dan dia mampu, maka ini sebenarnya adalah Tuhan yang sejati. Tapi itu belum menjawab pertanyaan dari mana asal usul pandemi ini. Belum terjawab dengan itu. Nah, dan pandemi ini nyatanya ada, dan nyatanya Tuhan tidak melakukan atau tidak mencoba mengatasi ini gitu. Nah, itu Epicurus ya, yang karena pendapatnya ini banyak filosof termasuk dalam filsafat Islam yang kemudian meneruskan pemikiran ini. Ya, terutama kalau dalam filsafat Islam mungkin tidak mengikuti, tapi dalam filsafat modern ya, yang mencoba untuk apakah dia setuju dengan Epicurus, itu berarti kemudian mempertanyakan Tuhan, ataukah dia pembelaan. Nah, ada seorang filosof namanya misalnya Leibniz, itu dia membuat pembelaan, dan pembelaannya itu adalah dia sebut dengan teodisi. Nah, teodisi itu satu cara untuk membela ketuhanan yang diimani dalam agama, supaya pertanyaan-pertanyaan semacam Epicurus ini bisa diatasi. Nah, itu teodisi. Dan salah satu teodisi yang terkenal itu adalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada semesta ini hukum-hukum alam, dan karena itu hukum itu berjalan berdasarkan hukumnya, dan Tuhan tidak akan turut campur dalam soal ini. Argumen ini dalam Mu'tazilah sudah ada. Dalam Mu'tazilah ya. Ya, oleh karena itu kemudian hukum alam lah ini yang harus kita terangkan. Kita harus mendapatkan penjelasan dari mekanisme hukum alam. Misalnya kenapa terjadi pandemi seperti ini, seperti banyak orang juga sudah melakukan, ini disebabkan karena kerusakan lingkungan, karena manusia yang tidak bisa kerakusan manusia sehingga kemudian bisa berkembang begitu. Yang tidak terjadi kalau dia tidak pernah terjadi di sebelumnya. Pandemi sebelum itu sifatnya lokal ya, atau regional lah, satu Eropa misalnya, atau di Indonesia di zaman kolonial juga pernah, tapi dia lokal sifatnya atau regional. Nah, jadi penjelasan mengenai hukum alam itu penting sekali, dan Tuhan membatasi kekuasaannya dengan hukum alam yang sudah dia berikan kepada semesta ini. Nah, jadi pertanyaan kembali ke pertanyaan kita tadi, apa tadi? Di mana Tuhan pada saat pandemi ini? Itu 5 jawaban itu memang jawaban yang tidak terlalu memuaskan ya. Artinya itu adalah argumen-argumen yang muncul. Kita memang memerlukan satu argumen yang lebih komprehensif, yang mungkin bisa menggabungkan kelima hal tersebut. Misalnya menghapuskan dosa di dalam agama itu kan nggak mungkin ya. Itu sesuatu yang hampir tidak mungkin, karena kehidupan keberagamaan, terutama di agama-agama monoteis, itu digerakkan oleh reward and punishment, dosa dan pahala ini. Nah, jadi kita memerlukan suatu tinjauan yang lebih komprehensif, yang mungkin kelima itu bisa digabungnya. Dan memang dalam kenyataannya, kalau kita mendengar argumen-argumen dari para mubalik, ya mereka akan mengambil salah satu dari 5 ini. Nah, tinggal kita bagaimana merajutnya ya.
Tapi menurut saya Tuhan, sebagai seorang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dengan pandemi ini. Nah, kita perlu percaya itu, bahwa Tuhan itu selalu hadir. Bahwa Tuhan, misalnya seperti dikatakan dalam argumen keempat, dia tidak mampu mencegah munculnya kejahatan, itu karena memang Tuhan tidak akan turut campur dalam proses-proses hukum alam semesta ini. Jadi itu merupakan satu penjelasan yang penting juga. Gitu, Razi. Oke. Mas Budi, saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Saya ini aja ya, saya daftar aja satu persatu. Ya. Ini dari BC Heriani. Ini merujuk pada pertanyaan judul diskusi kita pada hari ini. Jika pertanyaan ini bisa merontokkan iman seseorang, bagaimana caranya mengatasi agar terhindar dari itu? Jadi pertanyaan ini memang bisa merontokkan iman, betul-betul bisa. Betul. Tadi saya menyebut bahwa ini adalah batu karang dari ateisme. Jadi ini batu karang yang sangat kuat sekali untuk orang menjadi tidak percaya lagi ya pada Tuhan. Dan sejak Epikurus tadi yang saya sebut tadi itu argumen-argumen yang merontokkan keimanan itu sudah muncul. Iya. Tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa terhindar dari ini ya? Kita memang memerlukan pengertian bahwa pertama Tuhan itu tidak terlibat di dalam semua hal yang terjadi ini. Mungkin itu penting sekali. Karena pandangan teologi misalnya Jabariyah yang mengatakan bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah, bahwa pandemi ini pun sudah tercatat di Lauh Mahfuz misalnya seperti itu adalah sesuatu yang mungkin tidak menolong ya. Yeah. Kita perlu suatu penjelasan yang lebih memadai yang mungkin kita harus mengatakan bahwa memang ini adalah proses hukum alam di mana kita sekarang mengalami seperti ini. Dan sudah banyak orang membicarakannya. Misalnya ada seorang filosof lagi namanya Zizek ya, Slovanas Zizek. Seorang filosof yang saya kira filosof pertama yang menulis mengenai pandemi ini. Dan kata dia ini sebenarnya semuanya menunjukkan krisis akibat dari kapitalisme. Jadi keratusan kapitalisme itu menjadi memuncak dan sekarang buahnya adalah pandemi ini. Dan kita perlu belajar, kata dia, bahwa dari sini nanti kita akan melihat runtuhnya kapitalisme, karena dia seorang yang memang kiri ya, seorang sosialis yang kemudian dia mengatakan bahwa nanti setelah ini akan muncul satu masyarakat yang tingkat solidaritasnya lebih tinggi, mengarah suatu masyarakat yang diramalkan oleh Karl Marx itu. Masyarakat sosialis atau masyarakat malah dia menyebutnya dalam buku itu komunisme. Satu masyarakat komunisme yang sungguh-sungguh di mana ada solidaritas, itu dia mengidealkan komunisme. Muncul dari pandemi ini. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa terhindar dari argumen-argumen ini? Ini memang suatu hal yang kita harus betul-betul mengurai argumen-argumen dari ateisme, karena soal disebut kejahatan ini yang itu kalau di dalam filsafat sudah ada usaha untuk itu. Teodisi salah satunya yang tadi saya sebut itu. Jadi mencari argumen bagaimana mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Sementara kita juga mengakui bahwa memang ada kejahatan ini, ada pandemi ini. Oke, itu. Cuma mungkin yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sebetulnya umat beragama dalam arti tertentu itu tidak fatalistik gitu loh, tidak. Tadi yang Mas Budi bilang Jabariyah itu kan, ya udah semuanya sudah ditentukan, ya udah ini takdir aja. Nah, maksud saya mungkin tidak juga jatuh pada takdir itu gitu, Mas. Iya.
Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada dari Darwin Tony. Darwin Tony, bagaimana pandangan Mas Budi tentang pandangan Robert N. Bellah dalam bukunya Religion and Human Evolution, bahwa Tuhan itu mungkin natural life atau universe creativity? Ya. Pandangan semacam Bellah ini memang pandangan yang sekarang populer di lingkungan para pemikir di Barat ya, untuk menggantikan pandangan teisme. Ya. Teisme itu terlalu apa istilahnya ya, Tuhan, misalnya Tuhan di Kristianitas atau di Islam juga Tuhannya kan personal. Nah, Tuhan yang personal ini memang ketuhanan yang sangat khas di agama-agama Semitik, merupakan cara berpikir Semitik yang dia berbeda dengan di dalam Yunani, dalam filsafat Yunani. Nah, filsafat Yunani yang mengkritik tradisi Yunani yang penuh dengan dewa-dewa itu memikirkan sesuatu yang seperti Bellah ini. Jadi itu pikiran yang bisa kita terima dalam arti universe creativity atau ya, ini hanya cara memaknainya. Kalau kita ingat ada seorang pemikir Muslim namanya Iqbal, dia juga mengatakan ini, Tuhannya Allah yang maha kreatif gitu. Jadi ini hanya cara pemaknaannya saja. Di dalam pemikiran spiritual sekuler sekarang ini juga muncul pemikiran mengenai energi ya. Jadi Tuhan itu adalah maha energi yang dia menggerakkan seluruh semesta ini. Atau dalam fisika juga dikatakan seperti itu. Itu hanya penamaan saja untuk mengkritik pandangan-pandangan teisme dari tradisi Abrahamic religion. Ya. Oke, Mas Budi. Ada lagi dari Novifah. Nah, ini sering sekali pertanyaan ini. Apakah virus ini merupakan azab atau ujian? Ya, itu penjelasan yang nomor 1 tadi kan. Ini merupakan akibat manusia berdosa. Tuhan menghukum manusia yang berdosa ini. Disebut dengan azab di dalam tradisi keagamaan Islam. Ya, kalau ini menjawabnya tentu tidak ya. Tuhan tidak mengazab manusia, tapi ini merupakan sesuatu yang kalau menurut saya ya, ini argumen saya lebih dari 5 argumen tadi saya condong ke argumen yang keempat. Jadi sebenarnya ini adalah suatu proses di mana hukum ini sedang bekerja, dan salah satunya adalah terkait dengan mengapa muncul virus COVID-19 ini. Ini suatu pertanyaan yang sekarang sedang dicari asal usulnya bagaimana, dari mana virus ini muncul, dan sudah banyak yang mengatakan bahwa ini muncul terkait juga dengan kerusakan lingkungan, terkait dengan manusia yang tamak ya kurang menghormati alam semesta dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini adalah azab Tuhan ya. Tapi kalangan agamawan seringkali begitu gampangnya mengatakan ini azab Tuhan. Mungkin dia punya kepentingan itu yang mau dikatakan dengan itu. Iya, karena saya kira pertanyaan ini juga kan muncul di dalam masyarakat kita, kebanyakan juga ya ini yang muncul ya. Maksud saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan penting dijawab. Seperti yang tadi Mas Budi sampaikan, ya bukan azab, tetapi proses hukum alam yang bekerja. Mungkin kita perlu mengevaluasi cara kita cara kita berada di dalam semesta ini ya. Oke. Ini ada lagi Mas Budi dari Sufrianti 95. Ini banyak sekali. Salah satu rumor yang berkembang terkait COVID-19 adalah bahwa ini terjadi karena adanya konspirasi dari Tiongkok. Bagaimana kita mendudukan antara konspirasi manusia dan konspirasi Tuhan dengan takdir yang buruk?
Ya, ya itu memang teori konspirasi yang kayak Donald Trump pun percaya dengan itu ya. Maka dia dalam satu konferensi pers yang dikritik oleh para wartawan, dia mengatakan bahwa ini virus Cina. Dia bilang ini virus Cina. Iya, ya, China virus. Dan wartawan yang sedang mendengarkan konferensi pers, dia memprotes bahwa mengatakan itu berarti apa namanya, kita apa istilahnya itu, melabel sebagai penyebab. Tapi Trump kemudian dia bersikukuh dengan pendapatnya, mengatakan virus ini berasal dari Cina. Gitu. Jadi itu teori konspirasi yang memang juga muncul di dalam masyarakat yang mungkin kita nggak perlu mengikutinya. Sementara yang satu lagi konspirasi Tuhan ya. Kalau kita percaya pada Jabariyah, maka kita memang akan mengatakan bahwa ya semua yang terjadi ini kan takdir Tuhan. Tapi saya kira kita harus seimbang antara takdir dan ikhtiar. Jadi ini juga harus dikembalikan pada penyebab sebab dari cara manusia hidup di dunia ini ya. Iya. Ya. Oke. Oke. Mas Budi ini memang ya. Ada dari Muhammad Iqbal. Bagaimana pandangan Mas Budi sendiri tentang ini udah sebetulnya pandangan Mas Budi tentang di luar 5 jawaban yang perspektif yang sudah dipaparkan tadi. Sebetulnya udah Mas Budi condong ke nomor 4 tadi ya. Condong ke nomor 4, tapi sebenarnya kita memang memerlukan satu jawaban yang lebih komprehensif yang bisa merangkum semuanya ini. Tapi kira-kira kalau mengamati pemikiran-pemikiran mengenai tadi itu, di mana Tuhan di era pandemik ini, itu mengarah kepada 5 jawaban itu tadi. Iya. Apa yang perlu kita lakukan? Ada seorang psikolog ya, yang terkenal sekali, namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl ini adalah orang yang dia masuk kamp konsentrasi Nazi dan kehidupannya sudah terancam lah untuk apa namanya, masuk ke kamar gas dan mati. Nah, Viktor Frankl mencoba untuk merenungkan persoalan ini, dan dia dalam bukunya Message for Meaning, dia mengatakan bahwa manusia perlu mencari makna. Jadi ini mirip-mirip dengan yang tadi nomor berapa itu, nomor 5 ya, di mana kita bisa mencari hikmahnya. Tapi ini bukan hikmah, tapi kita harus mencari makna. Apa sih sebenarnya dengan pandemi ini, arti hidup kita sekarang ini? Nah, misalnya kita merenungkan tentang solidaritas, kita merenungkan tentang apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Solidaritas itu tema kunci yang muncul di era-era COVID-19 ini, yang sekarang kita lihat bagaimana orang saling membantu orang lain. Dan di lingkungan kita itu terjadi, di mana orang yang mampu bisa membantu pada orang yang tidak mampu, yang dia mengalami apa namanya, mengalami misalnya dia kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Tapi solidaritas ini satu kunci yang penting sekali yang bisa kita maknai terkait dengan pandemi ini. Oke. Saya langsung ke yang berikutnya. Ini ada Panji SKW bertanya soal Tuhan akan mengubah kaumnya jika kaum itu mengubah dirinya sendiri. Bagaimana komentar pertanyaan ini di tengah pandemi, serta contoh untuk mengubah diri sendiri seperti apa dan sekiranya kapan? Ya, ini yang kita lakukan sekarang ini, di mana di mana cara hidup kita pun akan berubah setelah pandemi. Itu kan kita udah baca di koran-koran bahwa kehidupan kita akan berubah setelah pandemi. Cara berinteraksi akan berubah. Mungkin
bahkan relasi antar negara pun akan berubah mungkin ya. Kita belum tahu kayak apanya, belum, karena belum terjadi. Tapi bahwa ada banyak hal yang sudah dibayangkan dan direncanakan oleh orang-orang, itu merupakan satu hal yang tadi disebut apa, Tuhan tidak akan berubah kalau manusianya Tidak mau tidak mengubah dirinya. dirinya. Ya. Iya. Berikutnya ada dari Panglima Masayak. Bagaimana pandangan Mas Budi tentang Ustadz yang mengatakan bahwa pandemi adalah tanda dari hari kiamat? Ini itu mungkin ya, terkait sama tadi ya. Ya. Ya, tapi memang ini yang banyak muncul, Mas, di masyarakat tadi. Ya, memang. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya, apakah memang ini tanda dari hari kiamat sampai kiamat itu terjadi benar-benar. Tapi menurut saya pandemi ini memang mungkin akan apa namanya, misalnya ekstrim bisa menghilangkan manusia dari bumi ini, itu bisa juga terjadi ya. Karena kalau apa namanya, kita membaca Yuval itu, Harari, dia menggambarkan bagaimana proses evolusi manusia kan. Jadi bisa jadi, tapi semoga sebenarnya ini akan menjadi sesuatu yang manusia akan belajar banyak di sini. Ya, iya, saya tapi ya, ini sekali digunakan oleh ustadz untuk menakut-nakuti orang ya. Supaya orang kembali taat kepada Tuhan ya, tidak mempertanyakan Tuhannya. Iya, karena betul tadi bilang ini kan semacam apa ya, semacam jeda yang mengarahkan kita untuk peduli terhadap sesama, solidaritas makin kuat. Kemudian artinya ya orang juga soal beribadah juga menjadi semacam pertimbangan ya, soal relasi dengan Tuhannya. Nah, ada satu lagi pertanyaan Mas Budi, ini soal bagaimana pandangan Mas Budi dengan argumen COVID bahwa ini adalah Tuhan untuk membuktikan keesaan Dia. Membuktikan keesaannya. Itu ada di argumen apa tadi? Nggak ada ya? Ada. Nggak ada, Mas. Enggak lah. Tapi bahwa ada yang berpendapat ini membuktikan bahwa kemahakuasaan Tuhan itu ternyata tidak terlalu maha kuasa gitu. Nah, itu ada. Begitu. Ya. Nah, argumen Epicurus tadi itu sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa semua masalah bisa selesai kalau kita menaruh Tuhan tidak maha kuasa. Kan kita mengatakan begini, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha adil. Nah, kemudian ada bencana ini, ada pandemi. Nah, kalau keadaannya normal, antara Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Adil itu bisa logis ya, sinkron. Tapi kalau keadaannya tidak normal seperti pandemi ini, argumen kalangan orang yang tidak percaya itu mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Allah tidak Maha Kuasa. Ya, karena biar pada umat manusia, dengan pandemi ini, Allah Maha Kasihnya di mana? Jadi tidak bisa sinkron antara ketiga ini, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, dan pandemi ini bisa sinkron begitu. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa ya Allah sudah membatasi kekuasaannya dengan hukum-hukum semesta ini. Ya, jadi kemahakuasaan Allah tidak bisa
tidak bisa apa namanya mengubah sesuatu yang sudah dia putuskan, bahwa semua berjalan berdasarkan hukum alam. Itu. Oke. Ya, jadi sisanya adalah tadi proses biarkan hukum alam ini bekerja, yaitu lebih diserahkan kepada kebebasan manusia ya. Kebebasan manusia ya. Jadi dengan pandemi ini kita belajar kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Manusia sudah melakukan kesalahan apa, kita bisa mengevaluasi, dan biasanya nanti akan banyak apa namanya pemikiran yang muncul ya setelah pandemi ini nanti tentang apa yang salah dari cara kita mengelola kehidupan masyarakat dan berkomunitas global ini ya, apa yang salah. Itu pasti nanti akan muncul. Seperti Zizek tadi sudah memulainya, tapi sebenarnya akan banyak lagi yang lain juga. Ya, ya. Kita sudah masih ada satu lagi Mas Budi pertanyaan. Sebenarnya udah 40, kita berakhir di 445 mungkin ya. Satu lagi. Jika Cak Nur Mas, ini kira-kira ini pertanyaannya Mas Budi karena sebagai Cak Nurian, sebagai orang yang dekat sekali dengan Cak Nur, jika Cak Nur masih hidup, kira-kira apa pesannya untuk kita? Saya kira Cak Nur dari argumennya tadi dan mencari hikmahnya. Sayangnya dari semua tulisan Cak Nur yang pernah saya lihat ya, tidak ada satupun yang bicara mengenai soal pandemi atau soal kesehatan. Tapi kalau saya ingat argumen-argumen yang lebih simpel, sebenarnya Cak Nur akan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan manusia untuk mencari hikmah. Karena hikmah itu adalah sesuatu yang manusia akan bisa hidup dengan lebih baik karena hikmah ini. Dan Cak Nur selalu mengutip bahwa dua pegangan yang perlu dipegang oleh, dua hal yang perlu dipegang oleh kalau seorang muslim adalah ada dua, kitab dan hikmah. Saya kira logonya NCMS juga kitab dan hikmah itu juga ya. Ya, paling nggak Universitas Matematika logonya itu kitab dan hikmah. Mungkin kalian akan menjawab dengan kita perlu mencari hikmah itu. Ya. Oke, saya kira saya harus batasi diskusinya karena meskipun ada pertanyaan yang belum dijawab, saya kira cukup sampai di sini karena sudah 4.40 juga, udah 4.42 sekarang. Dan ada banyak sekali pencerahan yang bisa kita ambil pada sore hari ini, terutama tadi soal pandangan kita bisa disuguhkan ada 5 pandangan jawaban, kira-kira jawaban mengenai pandemi, kemudian juga pandangan Epikurus yang tentang teodisi, tentang Tuhan. Nah, mungkin di akhir saya ingin ada beberapa yang ingin saya highlight dari diskusi kita pada sore hari ini, bahwa corona saat ini yang mungkin seluruh negara, saya kira menghantam seluruh negara ini, menjadi semacam momentum kita untuk memperbaiki solidaritas tadi, hubungan kita sesama manusia, hubungan dari satu negara dengan negara yang lain. Kemudian juga mungkin ada semacam pertanyaan lanjutan soal sebetulnya ilmu pengetahuan itu bekerja untuk apa, digunakan untuk apa? Apakah untuk kemakmuran manusia, ketentraman manusia, atau untuk untuk tadi keserakahan dan dominasi segala macam. Itu juga kan jadi pertanyaan yang kadang-kadang belum dijawab karena situasinya seperti ini. Yang terakhir adalah soal bahwa corona ini menjadi semacam kesempatan kita untuk mencari atau mengambil hikmah dari peristiwa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada yang melenceng dari apa yang disampaikan Mas Budi tadi. Dan terima kasih terutama kepada Mas Budi untuk waktunya sore hari ini. Teman-teman juga yang sudah memberi pertanyaan, dan mohon maaf jika ada yang terlewat dijawab, jadi waktunya juga terbatas. Terima kasih sudah bergabung, dan sekali lagi kita akan kembali lagi besok jam 4 sore dengan Profesor Dr. Komarudin Hidayat tentang membangun etika publik.
besok sore. Saya kira itu, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.